Hai jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun ada di rumah, dimanapun kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia selalu memberi yang terbaik buat kita semua, amin. Dan janji Tuhan, rahmat-Nya selalu baru buat hidup kita. Mari sama-sama mengucap syukur, memberikan yang terbaik, pujian, kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru buat kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Engkau Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami tenang, sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan kami memberikan pujian kami memberikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan Kau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, haleluya. Janji-Mu bersinar buat kami Tuhan. Amin. Sempurna kasih-Mu, sempurna kasih-Mu, melimpah dalamku. Firman-Mu kebenaranku, pada janji-Mu ku percaya. Untuk selamanya firman-Mu berkuasa, untuk selamanya kemuliaan-Mu nyata. Janji-Mu bersinar, terangi hidupku, tak pernah ku ragu. Sebab Yesus yang ku percaya, berkat-Mu melimpah, sertai hidupku, tak pernah ku takut. Sebab Yesus yang ku percaya, ku percaya. Sempurna kasih-Mu, sempurna kasih-Mu, melimpah dalamku, Melimpah dalamku. firman-Mu, Firman-Mu kebenaranku, pada janji-Mu ku percaya. Untuk selamanya firman-Mu berkuasa. Amin. Untuk selamanya kemuliaan-Mu nyata. Janji-Mu bersinar, terangi hidupku, tak pernah ku ragu. Sebab Yesus yang ku percaya, berkat-Mu melimpah, sertai hidupku, tak pernah ku takut. Sebab Yesus yang ku percaya, ku percaya. Ku percaya. Amin. Kami percaya kepada Tuhan yang selalu menepati janji-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu yang akan memimpin hidup kami, yang akan menuntun langkah-langkah kami, menerima setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan firman-Mu untuk selamanya. Untuk selamanya firman-Mu berkuasa. Amin.
selamanya kemuliaan-Mu nyata. Janji-Mu bersinar, terangi hidupku, tak pernah ku ragu, sebab Yesus yang ku percaya, berkat-Mu melimpah, sertai hidupku, tak pernah ku takut, sebab Yesus yang ku percaya, janji-Mu bersinar, amin. Terangi hidupku, Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, sebab Yesus yang ku percaya, berkat-Mu melimpah, sertai hidupku, tak pernah ku takut, sebab Yesus yang ku percaya, ku percaya, ku percaya. Katakan ku percaya, percaya. amin. Ku percaya, ku percaya. Amin, haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Yes. Amin. Di setiap musim hidup kami, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Engkau yang menyertai kami. Kau tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia buat kami. Kami mengasihi Tuhan. Terima kasih. Bertahan-Mu Tuhan di setiap musim hidupku, selalu nyata, tak pernah berakhir. Ku bersyukur pertolongan-Mu Tuhan di setiap langkah hidupku, tak pernah terlambat. Kau selalu ada di sisiku. Setiap hatiku bersyukur padamu, buat kesetiaan-Mu tak habis dalamku. Seluruh hidupku kuserahkan padamu, jadikan ku bicara-Mu untuk kemuliaan-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Setiap langkah hidupku, tak pernah terlambat. Kau selalu ada di sisiku. Senap hatiku bersyukur padamu, buat kesetiaan-Mu tak habis dalamku. Seluruh hidupku kuserahkan padamu, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu.
selamanya. Ku kan berjalan bersamamu Tuhan selamanya. Ku kan berjalan Bersamamu Tuhan selamanya. Bersamamu Tuhan, segenap hatiku bersyukur padamu buat kesetiaanmu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan. Segenap hatiku bersyukur padamu buat kesetiaanmu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaanmu. Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, segenap hatiku bersyukur Tuhan, untuk kasih setiamu. Terima kasih. Mari dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, kita bersyukur kepada-Mu. Segenap hati bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Segenap hatiku bersyukur padamu buat kesetiaanmu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaanmu. Sekali lagi, segenap hatiku bersyukur padamu buat kesetiaanmu tak habis dalamku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaanmu. Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami mengasihi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Saudara beribadah pada hari ini. Saya percaya sekali lagi bahwa kita tetap ada di dalam satu kesatuan iman, dalam satu kesatuan tujuan sebagai gereja Tuhan, dan kita tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga karena kasih Tuhan yang mengikat kita. Pada bulan ini, khususnya bulan Mei, kita akan membahas bersama-sama mengenai tema responsibility atau tanggung jawab. Dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, membaca dan belajar di firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami percaya sekali lagi bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, di antara kami, dimanapun kami ada dan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kami percaya Roh-Mu akan berbicara buat kami, mengajar kami Tuhan, dan menolong kami untuk bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dan pada gilirannya kehidupan kami akan diangkat oleh Tuhan, di-honor oleh Tuhan, sehingga menjadi kehidupan yang betul-betul terhormat. Dan kami mohon kepada Tuhan sekali lagi Roh Kudus akan memampukan kami, bukan hanya sekedar mendengar firman, mengerti firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya ingin memberikan judul pada hari ini berkenaan dengan tema kita responsibility atau tanggung jawab, yaitu PSBB. Atau mungkin kalau bahasa yang lebih keren sih sebetulnya, walaupun konteksnya berbeda, adalah lockdown atau ditutup atau dibatasi atau dikerangkeng. Tapi walaupun memang pemerintah kita tidak menggunakan istilah lockdown tapi PSBB. Dan how are we gonna respond? Bagaimana kita merespon ketika kita di lockdown gitu? Ketika kita ada dalam kondisi atau keadaan yang seolah-olah kita nggak bisa melakukan banyak hal. Dan menjadi satu tanggung jawab kita sebetulnya sebagai umat Tuhan, walaupun kita dibatasi dengan begitu banyak restrictions, tetapi kalau memang kita diberikan tanggung jawab, kita harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut juga dengan setia. Dan saya mulai dulu mungkin dengan responsibility, bahasa Inggrisnya responsibility. Artinya tanggung jawab. Tetapi responsibility itu ada dua kata sebetulnya yang bisa kita gabungkan dan menghasilkan responsibility. Yang pertama adalah respond, yang kedua ability. Jadi responsibility adalah the ability to respond sebenarnya. Kemampuan seseorang untuk meresponi sesuatu. Jadi bagaimana seorang diberikan tanggung jawab lalu dia meresponi atau pekerjaan lalu dia meresponi pekerjaan tersebut. Kalau seorang anak sekolah misalnya diberikan PR misalnya, bagaimana dia meresponi? Artinya kemampuan dia meresponi, harus bikin PR, atur waktu, PR-nya harus tepat waktu, dikembalikan tepat waktu, dan kalau dia ada ulangan dia juga harus meresponi bahwa besok dia harus ulangan, jadi apa yang harus dia lakukan, itu tanggung jawab. Saudara. Jadi bagaimana seorang meresponi sebuah pekerjaan yang diberikan kepadanya atau meresponi kehidupan yang dia sedang hadapi. Bagaimana kemampuan untuk merespon. Saudara, kemampuan, bicara tentang kemampuan tentu saja setiap orang memiliki perbedaan dalam kemampuannya. Ada yang kemampuannya cukup besar untuk merespon, ada kemampuannya yang sangat kecil atau bahkan mungkin nggak punya kemampuan sama sekali untuk meresponi gitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi bicara tentang kemampuan ada levelnya, rupanya ada besar kecilnya gitu. Dan ada yang memiliki kemampuan besar, kemampuan kecil, namun intinya adalah semakin besar kemampuan kita untuk meresponi, sebetulnya ujungnya adalah semakin besar reward yang akan kita dapatkan. Saya ambil contoh analogi ya, kalau sebuah kendaraan, sebuah mobil, dia memiliki, dibilang katanya mobil ini sangat responsif gitu. Ya, jadi kekuatannya juga luar biasa. Dia punya kemampuan yang sangat besar gitu, dengan cc yang sangat besar. Otomatis biasanya mobil-mobil seperti ini harganya juga lebih mahal daripada mobil yang kemampuannya cuma sekedar kecil. Kemampuan menampung, kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk akselerasi, percepatan mobilnya yang luar biasa, dan itu mempengaruhi harganya. Demikian juga dengan kehidupan, saudara-saudara. Semakin besar kemampuan kita untuk meresponi sesuatu, semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, semakin besar juga sebetulnya upahnya, semakin besar honornya. Nah, saudara, kalau bicara mengenai man of honor, orang yang terhormat, itu dilihat atau dinilai dari bagaimana dia memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dipercayakan kepadanya. Semakin dia mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepadanya, semakin besar honornya, semakin besar honornya, semakin besar upah yang akan dia dapatkan. Kalau bisa, saudara bisa terjemahkan sebagai penghasilannya semakin besar, atau gaji semakin besar, atau mungkin juga bisa berupa promosi yang semakin besar, penghargaan yang diberikan juga semakin besar. Jadi semakin besar seorang diberikan tanggung jawab, sebetulnya itu adalah penghargaan yang diberikan kepadanya karena memang dia sudah bertanggung jawab dalam hal yang kecil. Firman Tuhan katakan barang siapa bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil akan diberikan pertanggungjawaban yang lebih besar. Artinya ada penghargaan yang diberikan. Nah, sebagai umat Tuhan seharusnya kita hidup di dalam dunia ini, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya harus terhormat. Bukan cari hormat, tetapi memang orang-orang yang diberikan penghormatan gitu. Karena apa yang menjadi tanggung jawab kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kedewasaan seseorang juga tidak diukur dari usianya, tetapi diukur dari bagaimana ia bertanggung jawab. Ya, jadi nggak semua orang udah tua
itu disebut dewasa? Karena orang yang dewasa itu adalah orang bukannya usianya, tapi bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dia selesaikan, dia pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Nah, tanggung jawab juga dapat dinilai dari bagaimana seseorang mengatur waktunya. Ya kan, diberikan tugas, bagaimana dia bisa menyelesaikan tugasnya. Kalau saya tahu bahwa ntar saya akan ada pertemuan A, B, C gitu, atau besok saya ada pertemuan, artinya saya nggak bisa melakukan tugas yang lain. Saya harus bertanggung jawab dengan pertemuan tersebut. Jadi saya harus mengerjakan tugas-tugas saya, mengatur waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Itu mengatur waktu dengan benar sehingga saya bisa mengikuti acara-acara yang seharusnya memang udah disetting gitu. Jangan sampai sementara saya mengerjakan tanggung jawab saya sekarang, saya mesti ngerjain tugas saya yang lain karena saya nggak bisa ngatur waktu. Jadi tanggung jawab itu sangat penting, saudara, karena itu akan mempengaruhi kita menjadi orang yang terhormat atau enggak gitu. Dan tanggung jawab juga berbicara mengenai bagaimana saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Apakah saya bisa bertumbuh di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk bertumbuh? Itu kan tanggung jawab saya terhadap diri saya sendiri, bukan tanggung jawab orang lain untuk membuat saya jadi semakin baik, bikin saya jadi semakin pinter, bikin saya jadi semakin bijaksana. Itu bukan tanggung jawab orang lain, itu tanggung jawab diri saya sendiri. Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap diri saya? Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan saya? Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap profesi saya di bidang saya? Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekeliling saya? Terhadap pasangan saya, terhadap anak-anak, mungkin terhadap orang tua. Saya punya tanggung jawab, dan semakin besar kemampuan saya untuk meresponi semua yang ada di sekeliling saya, sebenarnya semakin besar penghormatan, penghargaan yang akan saya terima dalam kehidupan saya. Saudara, perhatikan itu baik-baik. Dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang kalau kita pelajari secara detail, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab, saudara. Pada pagi hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada saudara seorang tokoh dalam Alkitab juga yang saya berpikir ini seorang yang sangat luar biasa. Apa hubungannya dengan lockdown tadi? Apa hubungan dengan atau PSBB? Apa hubungannya dengan kondisi yang ada sekarang ini? Contoh yang saya ingin sampaikan pada saudara mengenai Rasul Paulus. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya ke-5. By the way, latar belakang surat ini ditulis ketika Paulus ada dalam penjara. Ketika dia lockdown, ketika dia nggak bisa kemana-mana, ketika dia nggak bisa bikin apapun, saudara. Dan saudara bisa bayangkan konteksnya ya. Waktu itu nggak ada WA group, waktu itu nggak ada Facebook, waktu itu nggak ada Instagram, waktu itu nggak ada email, bahkan mana ada wifi. Waktu itu nggak ada macam-macam, yang ada Paulus cuma menuliskan surat-surat. Dan ketika dia menuliskan surat-surat, bukan kebanyakan maksud saya, ada beberapa surat-surat yang dituliskan ketika dia di lockdown. Ketika dia dibatasi dengan penjara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan lebih produktif dan bahkan lebih kreatif sementara kemungkinan besar kita di lockdown. Atau kita dalam PSBB. Mari sama-sama dengan saya ikuti ayat-ayat ini dan kita belajar dari tulisannya Paulus. Kolose pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Karena aku mau, Paulus katakan, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuanganku yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia. Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-katanya yang indah. Ayat yang kelima, saudara, ini ayatnya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara, ada beberapa poin yang kita bisa lihat dari ayatnya yang kelima tadi, saudara. Paling tidak ada 3 poin yang saya ingin seberangkan pada saudara, dan setelah itu baru kita bahas lebih dalam lagi. Ayat yang kelima, bagian poin yang pertama adalah begini, saudara. Meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Artinya, waktu itu Paulus ada dalam penjara. Dan secara tubuh nggak bersama-sama dengan jemaat. Nah, saya merenungkan gini, saudara. Kalau saya di penjara misalnya, saya mungkin akan jadi orang yang stres kayaknya. Karena saya di lockdown kan, saya nggak bisa kemana-mana. Nggak ada wifi.
nggak ada WA, nggak ada handphone, nggak ada apapun. Sudah bisa bayangin. Wah, kalau zaman sekarang saudara, saya berpikir, wah, saya bisa stres sekali di dalam penjara. Dan saya nggak, jadi saya begini, pemikiran saya begini, kemungkinan besar orang yang di lockdown, kemungkinan besar orang yang nggak bebas bergerak melakukan pekerjaannya, dia akan bilang begini, lah gue udah di penjara kok. Terus ngapain susah-susah? Ya udah aja, tunggu aja waktu. Sampai saya dihukum mungkin, sampai saya dilepasin, atau mungkin sampai saya nggak tahu mau dipindahin lagi kemana. Ngapain saya kerja keras gitu. Tapi Paulus katakan, walaupun aku sendiri ada di antara kamu, dia tetap bekerja keras, saudara. Kecenderungannya orang kalau di lockdown atau PSBB itu kecenderungannya jadi malas. Dan kemungkinan besar bisa aja jadi nggak peduli. Oh, saya aja udah susah di penjara. Ngapain saya mikirin orang lain? Oh, saya udah susah di rumah terus gitu. Ngapain saya mikirin orang lain? Ngapain saya berbuat baik sama orang lain? Bahkan kemungkinan besar juga merenungkan nasibnya sendiri. Wah, malang bener ya kita ya. Gara-gara virus nih, jadi kacau semuanya. Nah akhirnya kalau orang terus berpikir seperti itu, akhirnya hidupnya nggak produktif. Sedangkan Paulus, dia sangat produktif. Bahkan di dalam ayat yang pertama tadi kita sudah baca, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuanganku yang kulakukan untuk kamu. Paulus mau supaya jemaat tahu katanya. Saudara, ini yang hebat. Paulus mau supaya jemaat tahu walaupun saya di lockdown, walaupun saya ditutup dalam penjara, walaupun saya nggak bisa kemana-mana, saya tetap kerja keras buat kamu. Wow, that is amazing kalau buat saya. Keren banget ini Paulus. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi dia, saudara. Walaupun dia sangat terbatas dengan semua keterbatasannya, tapi dia tetap punya semangat yang luar biasa untuk kerja. Dia punya tetap semangat yang luar biasa untuk tetap produktif. Karena hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Hidupnya tidak diciptakan untuk mengasihani diri sendiri. Tapi hidupnya diciptakan untuk membangun kehidupan orang lain dengan semua fasilitas yang dia miliki. Mungkin juga dalam minimnya semua hal yang bisa dia pakai untuk bisa membangun jemaat. Minim resources. Tetapi dia tetap bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi lockdown gak akan bisa menghalangi orang yang punya mentalitas tanggung jawab besar. Gak bisa. Yang kedua, saudara. Paulus katakan, dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Artinya apa, saudara? Artinya pikirannya, hatinya, doa-doanya, semua itu tercurah buat kamu, katanya. Tercurah buat orang-orang yang dia layani, saudara. Jadi gak ada alasan buat Paulus untuk mencurahkan pikirannya hanya untuk dirinya sendiri. Kasihan saya ya, gak bisa bikin apa-apa. Kasihan saya ya di penjara. Kasihan saya ya, nanti saya kena virus dong kalau saya kerja. Nanti saya begini dong, begitu dong, lain sebagainya. Jadi no. Paulus walaupun dia berjauhan, walaupun dia di lockdown, tapi pikiran dan hatinya tetap dia mikir. Gimana caranya jemaat bisa diberkati? Gimana caranya jemaat bisa dibangun? Gimana caranya? Dia terus berpikir. Nah, saudara, lokasi dan jarak tidak dapat memisahkan hati, pikiran, dan doa kita. Nggak bisa. Dan ini perhatikan baik-baik. Apa yang kita pikirkan terus-menerus itu akan menjadi arah buat kehidupan kita. Dan semakin saudara banyak memikirkan hal-hal yang positif, yang baik untuk membantu orang lain. Dengarkan saya, saudara. Kreativitas dalam diri saudara dan saya akan semakin bertumbuh. Tapi kalau sementara kita hanya mikirin diri sendiri, kita hanya mikirin apa yang bisa saya dapat, dalam keadaan seperti ini saya untungnya apa buat saya dan lain sebagainya. Pada akhirnya, saudara, kita nggak punya kreativitas. Tapi justru pada saat kita terlockdown mungkin, pada saat kita terbatasi untuk bisa melakukan sesuatu, coba pikirkan terus. Arahkan pandangan saudara kepada apa yang sedang saudara kerjakan. Jangan mikirin yang lain-lain gitu. Ini saatnya sebetulnya kita untuk mulai memikirkan lebih banyak apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita. Saya akan bahas ini lebih dalam. Tapi yang ketiga, saudara kita lihat di sini. Aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bagaimana mungkin Paulus di penjara bisa melihat bahwa jemaat-jemaat hidupnya dengan tertib? Tentu saja nggak bisa, saudara. Tapi begini caranya, report. Ada hal yang harus di-report. Rupanya, saudara, Epafras, kalau saudara baca ayat di Kolose, Epafras adalah muridnya Paulus yang menjadi pemimpin di Kolose. Salah satu pemimpin di Kolose. Dan Epafras selalu memberikan report kepada Paulus setiap saat. Makanya Paulus jadi bisa melihat katanya dengan sukacita. Aku mendengar kabar tentang imanmu. Karena ada orang-orang yang mereport. Saudara, jadi sementara mungkin kita dalam bekerja secara berjauhan gitu,
Report penting, kesaksian-kesaksian penting. Makanya saya ingin mengencourage saudara, kalau ada di antara saudara, banyak mungkin di antara saudara yang mengalami, saya diberkati luar biasa dengan ibadah online yang ada. Saudara berikan report pada kami. Saudara berikan feedback kepada kami. Supaya kami bisa dengar bahwa memang betul saudara dibangun kehidupan saudara, saudara diangkat kehidupan saudara, dan saudara bisa melihat ada begitu banyak hal yang baik. Sementara kita sebenarnya dalam keadaan PSBB. Dibatasi dengan luar biasa. Nah, mari saudara, kita akan lebih dalam lagi sekarang. Apa yang dapat kita pelajari dari 3 poin dari ayat ini? Saya ingin membagikan kepada saudara ada 3 hal. Ada 3 hal penting dari apa yang sudah disampaikan buat saudara dari ayat yang kelima tadi. Poin yang pertama adalah begini. Ingat dalam pikiran kita, ini bukan liburan. Jadi jangan berpikir bahwa wah enaknya libur tapi tetap digaji gitu. No. Itu persepsi yang salah. Saya mau meluruskan kepada saudara. Jangan sampai kita digaji makan gaji buta karena kita nggak bikin apa-apa. Penting ini loh saudara, ini penting banget. Bahwa work from home itu bukan libur. Belajar di rumah pun buat anak-anak sekolah itu bukan libur. Justru kalian harus lebih efektif, kalian harus lebih produktif. Kita semua harus berpikir lebih lagi. Karena apa? Kita ini bekerja, kita sedang bekerja di rumah, tapi dengan tantangan yang baru. Tantangannya baru. Kan dibutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Kalau kita biasa kerja bangun jam 5, terus siap-siap buat kerja. Kenapa kita jadi bangun jam 7? Tetap bangun jam 5. Dan ada banyak hal yang bisa kita kerja. Bahkan kita punya waktu yang lebih banyak karena waktu kita nggak habis di perjalanan. Tapi kita bisa lebih banyak, punya waktu yang lebih efektif sebetulnya. Itu tanggung jawab kita loh. Makanya kita mesti ngebangun ini saudara. Dibutuhkan disiplin yang tinggi, tanggung jawab dalam menggunakan waktu yang ada. Dan cara kerja kita juga, ini levelnya level kesulitan yang lebih tinggi daripada kerja biasa. Karena kerjanya tantangannya banyak. Distraksinya banyak. Nah, Paulus bisa sangat produktif ketika dalam penjara. Terbukti dari apa saudara? Kebanyakan tulisan di perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Saya bertanya-tanya, Yohanes kemana ya? Walaupun ada tulisannya tapi sedikit. Petrus kemana? Sedikit. Saya nggak bilang bahwa mereka malas. Enggak. Tapi saya mau katakan ini, walaupun Paulus seringkali menuliskan suratnya dari penjara dan dia seolah-olah terpenjara, tapi itu tidak membuat dia menjadi liburan. Itu tidak membuat dia menjadi lesu, nggak membuat dia semakin menurun semangatnya. Tapi justru membuat dia semakin luar biasa, semakin saya pakai waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja produktif menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Paulus sangat produktif ketika dalam penjara dan banyak surat-suratnya ditulis dalam penjara dan dia menulis surat lebih banyak daripada rasul lain. Jadi bayangkan saudara, kalau Paulus di lockdown saja di penjara bisa produktif, apalagi ketika dia keluar dari penjara. Dan kita tahu benar ceritanya. Bagaimana Paulus begitu, maafkan saya pakai kata ini, gila-gilaan kerjanya. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dampak dan pengaruhnya buat begitu banyak orang. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita bisa bekerja PSBB nih dengan jarak yang jauh begini, kita nggak keluar rumah, masih bisa produktif. Bayangin waktu kita bisa keluar rumah, saya yakin kita akan semakin lebih produktif. Mari saudara pakai tanggung jawab ini dengan baik. Nomor 2 yang perlu kita perhatikan adalah hindari distraction. Karena kalau di rumah itu banyak banget gitu distractionnya. Ada begitu banyak yang mengalihkan perhatian kita. Sedangkan ini adalah masa-masa di mana kita mesti fokus. Kalau kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita bertanggung jawab terhadap pelayanan kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita mesti fokus. Kita mau bertanggung jawab terhadap keluarga kita, fokus. Jangan pikirin tetangga, jangan pikirin keluarga yang lain. Pikirin keluarga kita, fokus gitu. Artinya dalam hal membangun ya konteksnya. Ini saudara mengerti maksud saya. Hindari distraction. Nah, ini adalah masa-masa kita fokus saudara, untuk bekerja dengan lebih fokus lagi. Dan buat saya secara pribadi, saya sudah mulai menata prioritas saya sekarang. Ada banyak hal ternyata yang saya pikir, wow, kalau saya dalam kondisi yang biasa, ada begitu banyak waktu-waktu saya kebuang dengan percuma. Tapi begitu kondisi kayak sekarang yang luar biasa ini, justru saya lagi lebih memprioritaskan. Tadinya saya nggak pernah olahraga, bukan nggak pernah olahraga, jarang banget olahraga, sekali-sekali olahraga. Walaupun maunya terus setiap saat bisa olahraga, tapi sekarang saya prioritaskan. Setiap 2 hari sekali saya mulai olahraga, ngejemur kalau ada matahari.
Karena apa? Karena buat saya ini prioritas, kesehatan itu prioritas. Nah, kita bisa akan lebih memprioritaskan, men-setting prioritas kita ulang. Bagaimana kita bisa fokus pada masa-masa ini, hindari distraction. Di rumah itu banyak distraction nih saudara. Ada begitu banyak distraction yang membuat kita jadi nggak produktif. Bawaannya tiduran, nonton. Ya seperti yang saya pernah bilang, tiap hari bukain kulkas, cari makan. Itu wajar ya karena ada di rumah jadi bawaannya mau makan gitu. Tapi ada begitu banyak hal yang mendistract kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Hati-hati dengan distraction saudara. Karena seperti yang saya juga pernah katakan pada saudara, bahwa saat ini Tuhan seolah-olah sedang menggoncangkan, bukan seolah-olah, Tuhan memang sedang menggoncangkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kalau saya nggak bisa goncangkan meja ini sih, tapi kalau meja ini digoncangkan, semua yang nggak kuat akan jatuh. Tetapi yang tidak tergoncangkan adalah yang kuat tertanam. Dan firman Tuhan katakan yang tidak tergoncangkan itu hanya firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa balik lagi kepada firman Tuhan, itu adalah prioritas kita yang pertama, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan adalah prioritas kita yang pertama. Jadi ada begitu banyak hal-hal lain yang sedang digoncangkan oleh Tuhan, yang sebenarnya kita nggak bisa berpegang kuat di dalamnya, keuangan kah, entah itu apa aja dalam dunia ini. Itu bisa tergoncangkan dan bisa lepas dari tangan kita. Tapi firman Tuhan nggak bisa tergoncangkan, dan kalau kita berpegang pada firman Tuhan, saya yakin kita nggak akan pernah bisa tergoncangkan dan jatuh karena goncangan. Tapi yang penting kita pegang sama firman Tuhan. Nah itulah yang perlu kita bangun masa-masa seperti sekarang ini saudara. Jangan sampai justru kita mendengar, saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat bagus. Ada voice, ada noise. Dengarkan voice, bukannya noise. Voice itu suara, noise itu suara tapi gaduh gitu, ribut, macam-macam gitu. Nah seringkali kita sering dengerinnya noise. Dengan semua WA masuk, Facebook masuk, email masuk, yang semuanya belum tentu benar juga kok. Dan kebanyakan hoax juga gitu. Dan itu kebanyakan diulang-ulang aja gitu. Sehingga kita habis waktu dengan itu semua saudara. Padahal itu noise. Tapi coba fokuskan, prioritaskan pada hari-hari ini. Dengar suara Roh Kudus. Dengar suara Tuhan. Karena ini kesempatan buat kita untuk berdoa bisa lebih banyak. Ya kan tadi saya katakan, kalau kita bangun biasa jam 5 kalau mau kerja, sekarang jangan jadi jam 7. Kenapa? Tetap aja bangun jam 5, misalnya kita mulai dulu dengan doa. Kita mulai dulu, karena waktunya lebih banyak. Instead of traveling gitu, kan sekarang kita nggak traveling. Jadi waktunya bisa lebih banyak untuk bisa dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau ngomong buat saya? Karena kalau nggak, noise itu akan semakin gede suaranya. Padahal itu bukan buat kita. Tuhan mau berfirman buat saudara dan saya. Dengar suara Tuhan dan kita lakukan firman itu. Saya percaya hidup kita nggak akan bisa digoncangkan oleh apapun juga. Goncangan apapun yang datang kita tetap kuat. Karena kita dengar suara Tuhan. Dengar suara Roh Kudus yang akan bicara dalam hati kita masing-masing. Pegang ini saudara sama-sama. Suara Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong kita. Ingat saya pernah bagikan pada saudara Yakobus 1 ayat yang ke-5. Kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah kamu memintakan kepada Tuhan yang memberikan hikmat itu tanpa mengungkit-ungkit katanya. Jadi konteksnya kan itu sebenarnya adalah Yakobus juga menuliskan surat kepada jemaat diaspora. Jadi nggak ketemu langsung Yakobus juga. Jadi mereka ada di mana-mana sudah, dan mereka nggak dekat sama gembala mereka. Tapi Yakobus menuliskan surat itu. Kamu ada dalam musim yang baru, kamu ada dalam kondisi yang baru, kamu ada dalam masalah yang baru, dan itu ujian iman buat kamu. Nah ketika kamu menghadapi masalah yang baru ini, kamu butuh hikmat yang baru. Makanya dia bilang mintalah hikmat daripada Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa dapetin hikmat Tuhan kalau yang kita dengar adalah noise. Bukannya voice, bukannya suara Tuhannya. Tapi keributan-keributan yang ada, yang sebenarnya itu bukan buat kita. Mari mulai minta hikmat Tuhan dengan cara duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa buat saudara. Saya berdoa sungguh buat saudara. Buat saya sendiri, buat kita semua. Biar hari-hari ini suara Roh Kudus semakin lebih clear buat kita. Saudara yang pengusaha, saudara membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk bisa memitigasi semua masalah-masalah yang ada di tengah-tengah usaha saudara mungkin yang sudah mulai menurun. Mungkin ada orang-orang yang rekening banknya udah mulai merah mungkin. Saya nggak tahu apa menjadi pergumulan saudara, tapi Roh Kudus tahu. Dan dia mau bicara buat saudara, memberikan hikmat yang baru buat saudara. Memberikan pertolongan-pertolongannya, jalan keluar buat saudara dalam pikiran saudara. Tapi kita mesti dengerin His voice. Bukannya noise, tapi voice. Mari saudara, kita mulai setting ulang prioritas kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan karena goncangan ini sedang terus terjadi.
Tapi saya yakin sekali lagi, goncang ini akan selesai karena selalu ada kadaluarsanya. Ini akan selesai. Tapi bagaimana setelah kita selesai dengan semua krisis ini? Hidup kita jadi lebih baik atau enggak? Nah, ini poin saya yang ketiga. Masuk poin saya yang ketiga. Jadi tadi poin yang pertama adalah, ini bukan liburan. Kita sedang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar untuk diselesaikan. Pekerjaannya harus tetap diselesaikan. Yang kedua, hindari distraction. Dan yang ketiga, saudara, pikirkan standar yang lebih tinggi. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua bilang gini, karena itu saudara, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Poin saya yang ketiga adalah pikirkan standar yang lebih tinggi. Buat saya, ini adalah kesempatan, khususnya kalau saya seorang pendeta hamba Tuhan. Pelayanan saya di gereja, pekerjaan saya di gereja, pelayanan kepada jemaat. Artinya saya mesti memikirkan pelayanan yang lebih tinggi, yang lebih baik seharusnya kepada setiap orang yang dilayani. Melalui gereja ini khususnya. Dan GSJ Bethlehem seharusnya mulai memikirkan terus standar yang lebih tinggi. Saudara, saya mengucap syukur, saya harus mengapresiasi semua teman-teman dari media yang bekerja begitu luar biasa kerasnya, sangat sungguh-sungguh. Tapi di tengah-tengah kesulitan seperti ini, tapi yang mereka hasilkan justru adalah kualitas yang lebih baik dari minggu ke minggu. Saya mau saudara berkata amin kalau saudara berkata bisa melihat hasil dari setiap rekaman-rekaman atau ibadah-ibadah online kita. Ya kan saudara bisa lihat itu. Artinya begini saudara, itu salah satu contoh saja. Dalam setiap pekerjaan kita seharusnya kita mulai berpikir di saat-saat seperti sekarang ini, saya harus lebih baik. Standarnya harus lebih tinggi. Nggak mudah untuk bisa khotbah di depan kamera. Saya lebih enak khotbah di depan orang banyak daripada kamera. Tetapi saya harus belajar lebih banyak lagi. Artinya gini saudara, setiap kita dengan tanggung jawab kita masing-masing seharusnya mulai berpikir, standar apa yang lebih tinggi gitu, yang saya harus bisa lakukan. Ini adalah masa di mana semua orang akan diuji. Setelah krisis ini kita jadi lebih baik apa jadi lebih buruk? Saya memilih untuk jadi lebih baik. Makanya saya nggak mau berhenti kerja, saya nggak mau berhenti produktif. Saya mau terus kerja, saya mau terus berpikir, saya mau terus. Kenapa? Karena ini masa-masanya. Setelah krisis ini lewat, kita jadi lebih baik. Apa kita stay the same seperti yang sebelumnya, atau bahkan kita malah jadi lebih buruk karena kita jadi tambah malas karena kita work from home atau apapun itu namanya. Ini adalah ujian buat semua orang. Setelah krisis kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Lebih kreatif atau malah mandek di situ-situ aja? Lebih produktif atau enggak? Tanyakan ini saudara. Lebih rajin atau tambah malas? Tanyakan ini sama diri kita. Kalau saudara mau jadi orang yang terhormat, kalau kita mau jadi orang yang terhormat, mari lakukan tanggung jawab ini dengan baik. Dengan banyaknya waktu di rumah, sebenarnya ada banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin saja belum pernah kita lakukan sebelumnya. Karena kita nggak punya waktu. Tapi sekarang kita punya banyak waktu. Atur waktunya. Coba kerjakan dengan lebih efektif, dengan lebih produktif. Atau mungkin kita melakukan hal-hal biasa yang kita lakukan, tapi dengan cara yang baru. Dengan cara yang lebih kreatif. Dengan inovasi-inovasi yang baru. Dan itu yang akan membuat kita naik kelas. Standar kita lebih tinggi. 3 poin penting yang perlu kita renungkan sama-sama. Walaupun Paulus nggak ada bersama-sama secara tubuh, dia di lockdown, dia dalam penjara. Tapi dia tetap efektif, produktif. Yang kedua, pikiran dan hatinya tetap tertuju kepada pekerjaannya, kepada pelayanannya, kepada panggilannya. Dia nggak mengurangi standar dia. Dia terus berpikir maju, dia terus berpikir kreatif, dia terus berpikir inovasi. Itu penting buat kita, saudara. Lalu Paulus juga katakan bahwa dia bisa melihat bagaimana tertib hidup jemaat walaupun dari tempat yang jauh. Karena ada report yang diberikan. Ada laporan yang diberikan. Nah, sama dengan kita juga. Mari kita akan bersama-sama membangun 3 poin yang saya sampaikan tadi. Ini bukan liburan. Kita tetap harus kerja. Walaupun terbatas. Harus lebih produktif lagi. Walaupun terbatas. Hindari distraction.
Tetap aja fokus sama pekerjaan kita. Great fokus terus. Dan jangan sampai dikurangin fokusnya. Dan pikirkan standar yang lebih tinggi. Sementara kita ada dalam masa-masa seperti sekarang ini. Saya percaya setelah kita melewati krisis ke depan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih produktif. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih maju. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih kreatif, lebih inovatif mungkin. Dan yang paling pasti kalau kita melakukan tanggung jawab kita ini, kita akan menjadi orang-orang yang diberikan penghormatan lebih. Yang akan dihormati, di-honor. Yang akan mendapatkan upah yang lebih besar. Mendapatkan penghargaan, penghormatan yang lebih besar. Pertanyaan saya adalah, terakhir. Seberapa bertanggung jawabnya saudara terhadap diri saudara sendiri? Seberapa bertanggung jawabnya saudara terhadap keluarga saudara? Seberapa bertanggung jawabnya saudara terhadap pekerjaan, pelayanan saudara, dimanapun saudara ada? Seberapa bertanggung jawabnya saudara? Ingat, semakin besar kemampuan kita untuk meresponi tugas-tugas kita, semakin besar honor atau honor, penghormatan yang akan kita dapatkan. Saya mau seluruh sidang jemaat, khususnya GSJ Bethlehem, dan siapapun saudara yang mendengarkan, mungkin saudara dari gereja lain, nggak jadi masalah. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih bertanggung jawab. Di masa-masa krisis ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita akan semakin bertumbuh dewasa. Kita akan menjadi semakin bertumbuh dengan kemampuan kita meresponi segala sesuatu. Dan dengan demikian, penghormatan akan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Tuhan berkati saudara. Tundukkan kepala sebentar dan kita akan datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan baik semua pengajaran ini. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan ajarkan buat kami melalui tulisan-tulisan Paulus, melalui cara hidupnya Paulus, kami percaya bahwa itu memberikan manfaat buat kami. Kami percaya itu memberikan pengertian buat kami untuk kami bisa melakukannya. Tolong kami sekali lagi Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam bukan cuma sekedar iman kami, pengetahuan kami, tetapi bertumbuh di dalam tanggung jawab kami untuk melakukan hal-hal yang dipercayakan kepada kami. Sehingga kami akan didapati oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan semua talenta yang Tuhan berikan buat kami. Kami kembangkan dengan baik dan kami bisa bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, sebelum saya mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, saya ingin mengajak saudara, khususnya buat saudara-saudara mungkin yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini adalah firman Kristus. Dan kalau saudara ingin lebih bertumbuh lagi dan saudara ingin kehidupan saudara bisa diubahkan, saudara perlu terkoneksi dengan Dia. Dan saya ingin mengundang saudara, kalau memang saudara merasa bahwa betul pengajarannya sangat bermanfaat buat saya dan saudara mau terkoneksi dengan Yesus, why don't you receive Him today? Saudara terima Dia sebagai Tuhan saudara, sebagai bukan cuma sekedar guru saudara, tetapi sebagai penolong saudara, juru selamat saudara, yang bisa membawa saudara kepada kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang jauh lebih mulia. Dan kalau saudara memang mau seperti itu, saudara boleh taruh tangan saudara di tangan kanan saudara di dada saudara, dan saudara mulai katakan dan undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Dan saudara boleh ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saya sudah mendengar firman Tuhan, saya mendengar perkataan-perkataan itu. Dan saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Mari saya mengundang, masuklah dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dalam hidup saya. Jadilah Raja dalam kehidupan saya. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Saya terima Engkau dan saya mau hidup bersama dengan firman-Mu. Dan saya percaya hidup saya diubahkan. Hidup saya menjadi lebih baik. Hidup saya jadi lebih mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang saudara untuk datang ke satu gereja, pilih gereja dimanapun saudara ada. Dan kalau saudara ada di Bogor, ada begitu banyak gereja di Bogor, saudara bisa pilih di mana saudara bisa bertumbuh di dalamnya. Tentu saja GSJ Bethlehem juga terbuka buat saudara. Namun kalau saudara ada di luar kota, mungkin saudara bisa cari gereja-gereja yang ada di sekitar saudara dan mulailah tertanam di sana. Belajar firman Tuhan di sana. Tunduk kepada kepemimpinan di sana dan bertumbuhlah di sana. Saya percaya kehidupan saudara akan banyak diubahkan. Yang pada seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama komitmen untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab
dalam kehidupan kita, dimanapun dan apapun yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus akan berkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini, dan saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak, sekali lagi terima kasih buat ibadah online pada hari ini yang memberkati, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami terus diajar, kami terus diubahkan dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bertumbuh. Kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan pada saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah online kami. Kami percaya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, sekali lagi Tuhan, buatlah kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan dan kekuatan sekali lagi. Buat setiap anak-anakmu, tidak ada seorang pun yang sakit, semua sehat dan kuat, karena kami jaga hidup kami dengan baik dan benar. Kami tetap berdoa buat pemerintah kami. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan, dalam menghadapi masalah COVID ini, kami berdoa Tuhan, biar ini bisa selesai dengan cepat dan tertangani dengan baik. Dan tanpa harus, Tuhan, ada begitu banyak orang-orang mungkin yang kesulitan, tapi kami percaya ini masa-masa sulit yang membuat kami menang. Bangsa kami juga akan keluar sebagai pemenang. Kami berdoa untuk kota kami diberkati Tuhan. Wali kota kami Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Bima Arya, dan kami percaya bahwa Tuhan juga menolong dia untuk bisa melakukan tugasnya lagi dengan baik dengan semua jajarannya. Kota ini diberkati Tuhan. Sekali lagi, damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami, buat kota kami, dimanapun kami ada. Kami mohon kepada Tuhan perlindungan-Mu atas kami semua. Gereja-gereja yang juga melakukan ibadah online, kami percaya inilah saat-saatnya di mana gereja juga bisa melayani masyarakat dengan baik Tuhan, dan biar Tuhan juga dipermuliakan. Dan kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun yang tersebar, dimanapun berada, Tuhan juga akan peliharakan kehidupan mereka. Terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa yang dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dia datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu. Selamat datang di Bethlehem News. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online GSJA Bethlehem. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian yang dapat membangun kehidupan sesama, ingin menyampaikan permohonan doa, ataupun ingin di follow up lebih lanjut oleh kami, bisa menghubungi nomor berikut ini. Kami akan tetap hadir untuk Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang akan disampaikan setiap harinya melalui This is the Living Word. Untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diberikan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Persembahan bisa diberikan juga melalui GoPay, OVO, Dana, Shopee, Link Aja, dan Sakuku. Dengan cara men-scan QR Code berikut ini dan masukkan nominal yang akan diberikan. Berikut adalah daftar UMKM Bethlehemers. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan, silakan menghubungi nomor berikut ini. GSJA Bethlehem melalui HBLM Rescue akan mengadakan pelayanan dapur umum dan lumbung yang bekerja sama dengan beberapa kelurahan terdekat. Oleh karena itu, gereja tetap membuka donasi untuk jemaat agar dapat berpartisipasi dalam pelayanan HBLM Rescue ini. Bantuan dana dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini dengan mencantumkan berita sosial 19. Apabila jemaat ingin melakukan transfer lewat ATM, dapat menyertakan kode unik angka 19 pada nominal jumlah yang akan ditransfer. Ibadah online hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 akan disertai dengan perjamuan suci di rumah masing-masing. Persiapan perjamuan suci untuk ibadah online. Siapa saja yang dapat mengikuti perjamuan suci? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Khusus untuk anak-anak, harap diperhatikan oleh orang tua.
Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, roti sebagai lambang tubuh Kristus, roti atau biskuit yang ada di rumah. Yang kedua, anggur sebagai lambang darah Kristus, air minum, teh ataupun sirup yang ada di rumah. Harap dipersiapkan sebelum ibadah online dimulai. Bagaimana tata caranya? Ikutilah arahan dari hamba Tuhan yang memimpin dalam ibadah online yang disertai dengan perjamuan suci. Nantikan informasi selanjutnya melalui sosial media GSJ Bethlehem. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Bethlehem News edisi hari ini. Teruslah mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif.